Ketika hidup telah mengambil segalanya, kemiskinan, kehilangan, dan kesepian menjadi satu-satunya teman. Jaka memilih mengasingkan diri ke lereng gunung, ke tempat di mana manusia tak lagi berkuasa. 7 hari tubuhnya demam, tapi jiwanya dibawa ke tempat yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Kau milik kami sekarang, Jaka. Apa jadinya jika yang kau nikahi bukan manusia? Jangan tinggalkan kami. Kadang pelarianmu bukan menuju kebebasan, tapi kutukan. Namanya Jaka, usianya 35 tahun. Dulu hidupnya mungkin tak sempurna, tapi ia punya segalanya. Orang tua yang menyayanginya, istri yang cantik, dan anak laki-laki yang cerdas. Tapi kemiskinan menghancurkan semuanya. Satu demi satu, semua pergi meninggalkannya. Orang tuanya meninggal karena penyakit, tak mampu bayar rumah sakit. Jaka hanya bisa menatap tubuh mereka yang dingin tak bernyawa di kasur usang. Dan istrinya, wanita yang pernah bersumpah akan menemani dalam suka dan duka, pergi membawa anak mereka. Aku gak tahan hidup miskin begini terus, Jak, katanya. Aku butuh masa depan buat anak kita. Dan sejak saat itu, Jaka benar-benar sendiri. Frustasi dan lelah dengan dunia, Jaka memilih pergi. Ia berjalan kaki menelusuri jalanan dari Malang ke perbatasan Mojokerto, menuju lereng Gunung Anjas-Moro. Hutan lebat dan sepi menjadi tempat pelariannya dari dunia yang menyakitkan. Di sanalah ia membangun sebuah gubuk dari bambu dan daun-daun kering. Hidup dari hasil ladang kecil yang ia garap sendiri. Sekali sebulan ia berjalan kaki ke kota membeli garam, sabun, dan beberapa kebutuhan pokok. Hari pertama tinggal di sana, malam datang dengan dingin yang menusuk. Suara serangga malam bersahutan seperti bisikan arwah. Jaka tak bisa tidur. Kepalanya pusing, tubuhnya menggigil. Esok paginya ia jatuh sakit. Hari kedua demamnya semakin tinggi. Jaka menggeliat di tikar memanggil nama-nama yang telah lama pergi. Hari ketiga dia mulai melihat sosok perempuan berdiri di luar gubuknya. Putih, rambut panjang, mata hitam pekat. Hari keempat perempuan itu masuk ke dalam gubuk. Hari kelima Jaka tak bisa bergerak. Tapi ia sadar perempuan itu menyentuh dahinya, dingin tapi menenangkan. Hari keenam ia dibawa, bukan secara fisik, tapi jiwanya ditarik dari raganya. Ia merasa tubuhnya melayang lalu berjalan di jalan setapak berkabut diapit pohon-pohon tinggi tak bernama. Kemudian ia tiba di sebuah kampung. Tapi anehnya tak ada satupun laki-laki di sana. Hanya perempuan, semuanya cantik, berambut panjang, mengenakan kain putih. Mereka tersenyum padanya. Tapi senyum itu hampa, dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Satu perempuan mendekat, matanya dalam, suaranya lembut seperti bisikan angin. Namaku Sekar. Kami sudah lama menunggumu, Jaka. Dia menggandeng Jaka, membawanya ke sebuah rumah panggung dari kayu hitam. Di sana Jaka dijamu, diberi makanan yang aneh bentuknya, tapi lezat di lidah. Kepalanya terasa ringan, lupa akan kesepian, lupa akan rasa sakit, lupa akan dunia. Menikahlah denganku, Jaka, dan kau tak akan sendiri lagi. Dan Jaka mengangguk.
7 hari berlalu. Tubuh Jaka yang dulu lemah kini bangkit dengan kekuatan aneh. Ia tak merasa lapar, tak merasa lelah. Ia hidup seperti biasa, berkebun, memancing di sungai kecil, dan sesekali berbicara sendiri atau lebih tepatnya berbicara pada Sekar. Waktu berjalan cepat. Tanpa sadar, Jaka sudah hidup 10 tahun di lereng Anjasmoro, sendirian. Namun tidak sepenuhnya. Malam-malamnya selalu ditemani mimpi yang sama. Desa perempuan itu, Sekar, suara bisikan-bisikan asing, dan sesekali tangisan bayi. Tapi Jaka tak punya anak, ia sendirian bukan? Kadang ia melihat sosok perempuan berjalan di ladangnya. Rambut panjang, kain putih, selalu tersenyum tapi tak pernah bicara. Kadang di tengah malam ia terbangun dan menemukan bekas langkah kaki di lantai tanah gubuknya. Langkah kecil seperti milik anak kecil. Dan suatu malam ia mendengar suara nyanyian, lembut, sedih seperti lulabi untuk bayi. Jaka mengikuti suara itu keluar gubuk. Langit malam terang oleh bulan purnama. Ia berjalan menyusuri ladang ke arah hutan yang lebih dalam. Dan di sana ia melihatnya. Sekar duduk di atas batu besar menggendong bayi. Tapi wajah bayinya bukan wajah manusia. Matanya hitam penuh, mulutnya robek sampai ke telinga. "Jaka, ini anak kita," bisik Sekar. Jaka mundur. "Tidak, kau sudah bersumpah, kau adalah suamiku, dan ini keluargamu sekarang." Tiba-tiba tanah bergetar, pohon-pohon berderak, dari balik bayang-bayang muncul sosok-sosok perempuan lain. Wajah mereka pucat, mata melotot sebagian dengan luka membusuk. Mereka melingkari Jaka. "Jangan tinggalkan kami, jangan pulang ke dunia mereka, kau milik kami." Jaka berlari, tapi hutan seakan menelannya. Tak ada jalan keluar, tak ada cahaya. Ia hanya berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Keesokan paginya, Jaka terbangun di gubuknya. Tubuhnya lemas, basah oleh peluh. Tapi matanya langsung tertuju ke pojok ruangan. Di sana sebuah boneka kain lusuh dan di sebelahnya ada bungkusan kain putih kecil, basah, merah, dan bergerak perlahan. Tangisan bayi terdengar samar dari dalamnya. Orang-orang desa di kaki Gunung Anjasmoro tahu tentang si Jaka. Setiap bulan mereka melihat lelaki itu turun ke kota. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, mata kosong seperti mayat hidup. Tapi tak ada yang berani menyapa. Mereka tahu ada sesuatu yang menunggu di atas sana. Sesuatu yang bukan manusia. Beberapa orang yang penasaran mencoba naik dan mencari gubuk Jaka, tapi tak pernah kembali. Dan setiap malam purnama di hutan itu terdengar suara nyanyian perempuan dan tangisan bayi.